Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Bapak-bapak sehat, Bapak? Ibu-ibu, saya doakan kesehatannya bertambah, rezekinya nambah, uangnya nambah, pekerjaannya nambah. Bapak-bapak mudah-mudahan istrinya nambah, amin. Ini dari tadi tegang-tegangan melulu ini. Kalau kata beliau tadi itu mengulang salam sampai 3 kali itu kan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang salam itu mengandung 3 doa. Cuma kadang kita orang Melayu nih antara tak faham atau memang pura-pura tak faham. Salam itu doa. Setiap masuk rumah ucapkan salam. Kadang kita nyampe ke rumah bukan assalamualaikum Pak, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebiasaan orang Melayu Pontianak nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para guru ngaji, seluruh pengurus dan ta'mir Masjid Safinatul Hasanah, terkhusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam Kiai Abdul Hasib, kemudian kepada pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Wafa Riyadul Jannah, serta seluruh majelis keluarga, para ibu dan bapak sekalian, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala desa yang hadir, Mas Hairul, kemudian saya dengar ada Ibu Sekcam, mana yang Ibu Sekcam? Terima kasih sudah beserta hadir hari ini Bu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa rupanya panitia lagi tekor ini Bu. Mudah-mudahan kecamatan tidak berberat hati untuk membagi itu. Enggak kontan enggak apa-apa, yang penting nomornya masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semuanya sehat pagi ini. Kalau kita ditanya, apa kabar Anda? Jawabannya sehat. Selalu bilang alhamdulillah. Orang yang beriman akan berkata begitu. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kalau ditanya bagaimana kabar Anda, jawabannya sama, sehat. Seluruh dunia akan mengatakan sama kalau ditanya, apa kabar Anda? Jawabannya baik saja. Sekilas itu adalah bersyukur. Syukur yang paling mudah kan ketika mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bukankah Allah sudah menyebutkan dalam Quran, wa qalilum min ibadis syakur, sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sementara kalau ditanya seluruh dunia ini mengatakan kata syukur. Terus terkesan kontradiktif.
Apakah Quran yang keliru menginformasikan ini, atau memang kita yang salah memahami syukur? Quran tidak pernah salah, karena sumbernya adalah Allah Azza wa Jal, dikirimkan kepada manusia terbaik bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikirimkan kepada utusan terbaiknya melalui malaikat terbaiknya, turun di bulan terbaik, di malam terbaik kepada umat terbaiknya. Berarti Quran tidak salah. Yang kurang memahami kita manusianya saja. Terkesan bahwa syukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah semata. Padahal makna syukur itu adalah ketika apa yang Allah berikan kepadamu, kamu jadikan manfaat di jalan Allah, itu syukur namanya. Sehatnya badan tidak menyebabkan ingkar kepada Allah, itu syukurmu. Ketika badanmu sehat, bangun pagi, Bu, halo, tegang amat. Ibu, mata masih bisa melihat? Masih? Telinga masih mendengar? Lidah masih bisa mengecap makanan enak? Berarti ibu sehat? Sehat. Terus pertanyaannya, ini kan pilihan, gak boleh pilih dua. Mending kaya apa miskin? Mending kaya, milih kaya apa pilih miskin? Serius. Pilih kaya apa miskin? Kaya. Mata duitan juga orang sini. Bapak, Bang Syukur, Bang Sakur. Ini kan, ini tuan rumah ini, Pak. Tadi ikan gorengnya belum habis, Bang, bungkus enggak apa-apa, Bang. Gini, Pak. Kalau ditanya mending kaya apa miskin, jawabannya sama, kaya semua. Tapi apakah dengan kaya semua itu menunjukkan bahwa doa kita sedang diterima oleh Allah? Belum tentu. Ibu cari kaya apa bahagia? Katanya tadi pengen kaya. Coba. Saya dulu ngaji sama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di Suriah. Kayak Hasib. Mending istri satu apa dua? Ada istrinya enggak? Enggak, ada istrinya enggak di belakang? Oh, satu di sini, satu di sana. Mau macam tuh. Sederhana sebenarnya, Bu. Allah memberikan untuk kita ini cukup apa tidak? Cukup? Kenapa ngeluh? Kenapa ngeluh? Yang kurang bukan rezekimu, yang kurang bukan nikmatmu, yang kurang syukurmu. Kalau ditanya sama Pak PJ kepala desa, sudah berapa lama jadi PJ? 1 tahun. Enak apa tidak? Kalau ditanya itu, semuanya akan mengatakan kurang. Semuanya akan berkata kurang. Pernah nggak kita merasa cukup dengan kemiskinan kita? Ada orang bersyukur kepada Allah di saat dia kaya, tapi ketika miskin, apakah dia masih pandai bersyukur? Orang itu bersyukur ketika menerima nikmat besar. Tapi pernahkah dia berterima kasih kepada Allah ketika Allah mengirimkan dia kesulitan hidup? Syukur yang sebenarnya adalah ketika ridho dulu terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan marradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ini minta diridhoi Allah, tapi kita tidak belajar bagaimana ridho terhadap Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ini nggak pernah puas, Bu. Makna ridho itu puas. Udahlah, nggak usah panjang-panjang baca tasawufnya, sederhana saja kita memahami itu. Ridho itu artinya puas terhadap ketetapan Allah.
Kalau bisnisnya hari ini sukses, Pak Kuyung, itu adiknya Pak Syakur, Pak. Pak Kuyung, kalau bisnismu hari ini sama orang Tionghoa itu sukses, pasti berkata alhamdulillah. Tapi pernah nggak berkata alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni? Terima kasih Allah yang sudah memberikan aku nikmat, kemudian nikmat ini engkau cabut. Kita nggak bisa melarang Allah, Pak. Nikmat besar kita hari ini yang sulit untuk kita syukuri kan sehat. Subuh-subuh nih dengar salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini yang tukang azan subuh biasanya mana ini? Yang tukang azan subuh siapa? Siapa? Bapak ya. Umur berapa? 50 lebih. Ini yang paling sepuh yang mana ini? Yang paling sepuh umurnya mana ini? Oh, nggak ada yang ngaku nih. Nggak ada yang... Kenapa kalau sholat subuh itu jarang penuh masjid kita, Ibu? Padahal masjidnya udah bagus ini. Masjidnya bagus ini. Mudah-mudahan yang nyumbang masjid, yang infak hartanya di masjid, mendapatkan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasulullah, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia tujuannya ridha Allah, Allah menyiapkan istana yang sama. Atau dalam hal ini Imam Turmuzi menyebutkan, mau kemana dia, Pak? Mau cepat-cepat masuk surga juga kayaknya dia. Barang siapa yang wakaf tanah masjid, yang bangun masjid, yang nyumbang tiang masjid, yang nyumbang atap, yang nyumbang kubah. Oh belum. Oh, saya pikir kubahnya warna biru, Bu. Nah, nih. Siapa yang siap nyumbang kubah nih? Nggak ada yang mau ya? Padahal sawitnya subur itu. Minta didoain di masjid. Subuh kita bangun, as-salatu khairum minan naum. Kalau di Indonesia kan salat lebih baik daripada tidur. Dan janji Nabi, rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salatmu 2 rakaatmu waktu subuh. Baru 2 rakaat, Pak. Tapi jangan gara-gara ini salat subuh jadi 10 rakaat pula nanti. Salatmu yang 2 rakaat waktu subuh lebih baik dengan dunia dibandingkan dengan isinya. Tapi yang milih siapa? Yang milih itu siapa? Bisa dihitung. Karena manusia itu mau menerima sesuatu kalau nampak. Pahala mau diambil kalau kelihatan bentuk. Doa dikabulkan, merasa dikabulkan oleh Allah ketika rezeki datang. Dia mengeluh kepada Allah ketika doanya belum mendapatkan hasil. Dan dia mengira Allah sedang mengabaikannya. Padahal Allah mengirimkan apapun kepada hambanya, pasti yang terbaik, bukan yang terburuk. Coba, kalau sholat subuh bukan cuma di sini, Bu. Ini insya Allah ini kan ramai ini. Ini mungkin hampir 100. Insya Allah kalau sholat subuh penuh di luar semua. Sholat subuhnya penuh di luar semua. Saya punya tetangga dekat masjid. Saya dekat masjid. Rumah saya 250 meter sebelah kiri, sebelah kanan saya 400 meter. Di belakang saya 600 meter. Saya dikepung masjid. Yang untung bukan kita, yang untung Tionghoa. Saya punya tetangga itu Pak Atek namanya, Pak. Dekat rumah, dekat masjid itu Pak Ayung. Ada namanya Pak Atek dia. 40 tahun tetangga sama masjid. Saya tanya karena dekat akrab sama saya, Pak Atek, sudah berapa lama Pak Atek dekat masjid? Oh, udah hampir 50 tahun, oh. Aku punya hitung 47 tahun dekat masjid ah. Untung apa rugi? Ngai untung ah. Bingung saya, Pak. Dia ini untung.
Padahal non muslim tinggal di samping masjid. Saya tanya, kok bisa untung Pak Atek? Pak Kiai tak paham ah. Mestinya orang Islam itu punya masjid bagus ah. Orang punya masjid itu masjidnya cantik ah. Sebab Tuhannya baik. Iya juga ya. Kalau kami orang Tionghoa sembahyang cuma hari Kamis. Orang Islam 1 hari 5 kali dia punya panggil sama Tuhan. Faham enggak bahasanya? 1 hari orang Islam dipanggil Tuhan 5 kali. Berarti Tuhan baik? Iya juga ya. Masalahnya di mana, Tek? Aku tengok Tuhan umat Islam baik, yang tak baik itu orang Islam. Kok bisa? Tuhan panggil ha. Dia tak punya datang. Padahal Tuhan panggil tuh mau kasih rezeki. Kami orang Tionghoa subuh-subuh dekat masjid dengar orang peke-peke. Peke-peke itu maksudnya mungkin tarhim itu ibu. Salatu khairum minan naum. Kata Atek, oh bagus ah. Bangun aku Pak Kiai langsung berangkat pasar ah. Aku untung. Orang Islam jam 7 baru bangun. Betul juga si Atek nih. Saya mengambil ibrah itu. Tadi saya cerita dengan Pak Kiai kita. Dalam ilmu kalam ada satu kalimat, ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu menggunakan akal yang baik, sebab dengan akal yang baik, agama itu menjadi lebih baik. Dalam tasawuf, ad-dinu qalbun la dina liman la qalbalah. Dalam tasawuf, agama itu harus menggunakan hati. Sebab dalam tasawuf, kalau agama tidak menggunakan hatimu, maka beragamamu hambar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah paham ibu? Sudah paham? Sudah paham belum? Nyesal saya datang ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, orang bersyukur kepada Allah itu tidak cukup dengan lisannya. Tapi bersyukur kepada Allah adalah ketika menerima anugerah dari Allah, apapun bentuknya, itu menjadi ibadah kepada Allah. Ibu berangkat dari rumah, walaupun insya Allah saya ngerti ibu sibuk dengan kegiatan, ibu camat atau dalam hal ini ibu sekcam sibuk di kantor, yang jadi guru sibuk ngajar, yang jadi kepala desa sibuk dengan tugasnya, yang jadi ibu rumah tangga lebih sibuk lagi. Di dunia ini yang paling sibuk cuma ibu-ibu, Pak. Nggak ada yang lebih sibuk dibandingkan dengan istri. Betul? Maka terima kasih untuk para istri-istri yang hebat ini. Tapi pertanyaannya, masih cerewet enggak dengan suaminya? Ha? Masih suka nak merepet nggak ngelaki ini? Hah? Meletop macam mercon Cina dia. Istri saya juga sama Pak Kiai. Saya bukan sedang cerita curhat ini. Tapi saya bersyukur kepada Allah, kalau bukan istri saya yang bangunkan saya jam 3 malam nggak bangun. Kalau nunggu azan mungkin enggak. Kenapa? Karena kita ini mungkin sudah terlampau banyak dosa kepada Allah. Terlalu banyaknya dosa kepada Allah menjadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah, sampai azan di sebelah telinga saja kita tidak dengar. Satu maksiat kita kepada Allah menjadi penghalang antara kita dengan Allah, jarak perjalanannya 40.000 tahun. Penghalang kita dengan Allah apa? Maksiat kita. Maka berbanyaklah beristighfar, kata Nabi SAW. Nabi SAW sehari semalam tidak kurang 70 kali beliau beristighfar kepada Allah. Masalahnya kita ini kan nggak pernah ngerasa salah, Pak. Dilalah malah ngerasa paling benar lagi. Nggak ada makhluk di dunia ini yang sempurna selain Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Beliau pernah mengisyarahkan, kullu ibni adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang segera taubat sama Allah. Kesalahan terbesar kita pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia.
Manusia siapa? Yang terdekat dalam hidup kita. Siapa yang paling dekat? Ya suami pasti istri. Ya istri pasti yang paling dekat suaminya. Nih izin, dengan bapak siapa? Kasih kemasyarakatan. Pak Erwin, pernah minta maaf sama istri? Kapan? Udah lama, 12 tahun lalu. Hebat bapak kita ini. Ki Hasib, pernah minta maaf sama istri? Salahmu apa? Kita ini kan nggak pernah ngaku salah, Pak. Yang paling sulit dari hidup kita ini kan ngaku salah. Padahal yang namanya manusia itu nggak akan sepi dari salah. Kiai bisa salah, bisa. Ustadz bisa salah. Suami bisa salah. Istri apalagi. Tapi kan Allah seneng kepada hambanya yang taubat, Pak Sakur. Ini kan Pak Sakur ini kan kadang-kadang ngerasa benar sendiri, diingetin sama istri, alah itu lagi. Hei, halo ibu, halo ibu, mulai besok ingetin suamimu, ya, ingetin suamimu kalau lupa sholat. Tapi kalau ibu-ibu suaminya lupa ngasih uang belanja, nggak perlu diingetin. Ini Maulid Nabi apa sih temanya tuh? Aduh, meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ini enak ini. Dan karena memang itu persoalan hidup kita. Persoalan hidup kita itu bukan dengan orang lain, dengan orang sebelah kita. Paling jauh sama tetangga. Ya paling jauh lagi kalau ibu-ibu kan sama mertua. Coba kalau ngomongin mertua, paling cakep dia. Ngobrol sama ibu RT sebelah. Bu RT, apa long? Tak ada buat ke? Tak ada. Boleh gak aku curhat nih? Awalnya curhatnya biasa. Ngomongin skincare, ya kan? Bulu mata kau bagus pakai apa katanya kan? Aku tak delong kata, pakai bulu ayam long. Lama-lama yang diomongin mertua, Pak. Bener nggak Bu? Tadak gak. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati dengan lidahmu. Kita ngerasa habis ke masjid selesai urusan. Urusan masjid itu antara kita dengan Allah, Pak. Kalau kita salah kepada Allah, tinggal istighfar, bertaubat kepada Allah, selesai urusan. Tapi yang disakiti tetanggamu, apakah selesai? Enggak selesai. Karena di situ ada hakul adami, ada hak kemanusiaan, ada hak manusia yang kita abaikan. Salahmu kepada Allah, alhamdulillah, Allah astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepadamu ya Allah. Tapi bagaimana kalau salahmu kepada tetanggamu yang tanpa kita sadari kita pernah membicarakan dia, atau kita bahkan naudzubillah pernah memfitnah dia. Maka oleh karenanya akhlak sehari-hari itu kan sebenarnya mudah, tapi sulit dalam penerapan. Contoh sederhana kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, percaya kepada pembalasan Allah di hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hormati, jaga, muliakan tetanggamu. Ini hidup kita sehari-hari. Kalau kita punya teman, jaga ucapanmu. Kita punya tetangga, jaga lisanmu. Salatmu mungkin tidak cukup hanya untuk menghapus kesalahanmu di sisi yang itu. Nah sekarang kita ini kan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jadi teladan, yang jadi contoh, yang jadi anutan, yang jadi panutan, ia Kanjeng Rasul Muhammad. Seorang suami bisa jadi panutan, tapi suami punya kelemahan. Ibu bisa menjadi anutan bagi anak, tapi boleh jadi ada sisi lemahnya di situ.
Kita punya guru, guru kita punya sisi lemah. Oh, maka panutan utamanya yang Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bagaimana kemudian contoh itu bisa diterima, Ustadz? Saya kan nggak ketemu Nabi. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, 1400 tahun lebih kita ditinggalkan. Rasulullah meninggalkan sahabat, sahabat wafat meninggalkan murid, disebut dengan tabi'in. Tabi'in wafat meninggalkan murid, namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat, diteruskan oleh ulama setelahnya, sampailah hari ini kepada para kiai dan ustadz, pimpinan pondok pesantren dan guru-guru ngaji. Maka cari guru itu penting, Bu, agar dalam beramal sesuai dengan ilmu, agar ketika kita mendapatkan ilmu bisa kita jadikan sebagai amal. Maka pesan Nabi, al ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah penerus perjuangan para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi, para rasul tidak pernah memberikan warisan dinar dan dirham. Artinya Nabi tidak mewariskan harta, Nabi tidak mewariskan kerajaan, Nabi tidak mewariskan kekuasaan. Yang ditinggalkan innama warrathul ilmah, akan tetapi para nabi dan rasul hanya memberikan warisan ilmu. Agamamu tanpa ilmu maka amalmu bermasalah. Contoh paling sederhana, sholat saja yang harus diawali dengan wudhu, bahkan sunnah sebelum wudhu, kemudian wudhu, bahkan sunnah selepas wudhu, semuanya ada ilmunya. Jangankan bab sholat yang merupakan ibadah inti kepada Allah, makan saja ada doanya. Lepas makan ada doanya. Transaksi jual beli saja ada doanya. Islam itu adalah agama yang kafah, agama yang sempurna. Semua dalam hal lini kehidupan ada aturan, ada doa, ada pantangan, ada larangan, ada kewajiban, ada sunnahnya. Karena kebetulan saya ini penutur sejarah agama-agama dunia, saya sering membuka kitab-kitab mulai dari Quran itu pasti, kemudian Taurah, Talmud. Talmud itu tafsirnya dari Taurah. Kemudian Injil, entah yang Injil ini dan itu adalah merupakan fokus saya dalam pelajaran. Sekarang ada orang Muslim sulit memahami agamanya. Kenapa? Enggak mau belajar. Sini sudah ada pesantren. Nih, di sini ada 2 pesantren yang saya dengar ya. Ada Ki Hasib, terus ada pesantren Al-Wafa. Silahkan masukin pesantren. Kenapa, Ustaz? Cari ilmu itu harus di tempat yang pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini musim hujan apa kemarau, Ibu? Kok nggak ada air minum ya? Bukan minta, cuma ngomong aja, Bapak. Ini nggak boleh lama-lama, udah jam 11 ini. Nampaknya bapak-bapak ini masih mau manjat pokok nampaknya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kembali kepada ilmu tadi. Sini ada pondok pesantren. Pondok pesantren itu adalah tempat untuk belajar agama yang memang tersertifikasi kalau bahasa kita hari ini. Gurunya jelas, ilmunya jelas, jaminannya jelas. Kalau boleh saya sedikit mengunukil, Ibu. Kenapa mencari guru agama itu harus jelas sanadnya? Apa itu disebut dengan sanad? Sandaran keguruannya. Nyambung tidak kepada Kanjeng Rasul. Ki Abdul Hasib, pimpinan pesantren Babus Salam, punya guru yang ada di Kembang Jeruk, Sampang.
naik gurunya berguru kepada gurunya, nanti sampai kepada Imam Tirmidzi kalau dalam ilmu hadis misalnya. Imam Tirmidzi muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengambil sanad kepada Imam Hambali yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal, penulis kitab Musnad Ibnu Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, penulis kitab Al-Um yang menjadi madhab fikih kita. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada tabi'in namanya Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ilmunya. Ismukum karim? Ubaidullah. Ubaidullah, Ustaz Ubaidullah, pengasuh pondok pesantren Al-Wafa Riyadul Jannah, berguru kepada Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sabari, Kiai Mahfud Sabari. Kiai Mahfud Sabari berguru kepada gurunya sampai nanti bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pertanggungjawabannya. Kalau ibu punya sepeda motor, kalau sepeda motornya Honda, jangan dibawa ke Suzuki. Jangan sama dengan orang Ketapang. Semua sepeda motor Honda. Tidak semua orang bisa diambil sanadnya. Harus jelas sanadnya kemana. Bisa nyambung sama tidak. Saya misalnya, saya berguru pertama kali kepada Kiai Haji Rusdi Wahid. Kiai Haji Rusdi Wahid berguru kepada gurunya namanya Kiai Haji Yahya Sabrawi Malang. Kiai Haji Yahya Sabrawi Malang berguru kepada Kiai Khazin Panji Buduran. Naik kepada Syekhana Khalil sampai kepada Syekh Zaini Dahlan, naik ketemu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas. Jangan berguru kepada guru yang tidak jelas. Bukan dilarang, memang begitu standar agama itu. Agar nanti amalnya sesuai. Kenapa Ustaz? Ini kan ada banyak santri ini. Ada santri ini. Ya santri panjenengan nggih. Gini nak. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala itu ulama generasi tabi'ut tabi'in. Bahkan disebut sebagian menjelang itu disebut dengan tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan al-istinadu silahul mu'min. Punya guru yang bersanad, yang punya standar klasifikasi adalah senjatanya mukmin. Idza lam yakun ma'ahu silahun, jika mukmin itu tidak punya guru yang bersanad, berarti dia tidak punya senjata. Fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka dengan apa dia akan berperang? Artinya apa? Bagaimana mungkin santri-santri ini bisa menyampaikan agama kalau agama yang dia dapat bukan dari kiai dan guru yang punya sanad? Faham? Wah, ini udah mulai ngantuk nampaknya ini. Udah ngantuk bang? Iya abang, jangan nyari saya. Abang yang ngantuk. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Pahala bang, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Udah tidur aja nggak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka besok kalau ada masalah apapun, masalah fikih, datangi kiai-kiai kita. Assalamualaikum kiai, ada apa ibu? Ini saya punya pohon kelapa. Kenapa dengan pohon kelapa ibu? Ini pohon kelapa saya ini kan sekali turun ini 4.000. 4.000 ya. Hitung 1 tahun berapa, jumlahnya berapa, diairi apa pengairannya sendiri, apa itu airnya air hujan, sudah sampai tidak haulnya, sudah sampai tidak setahun sekalinya, nisabnya berapa Pak Kiai, datengin kiainya, Pak Kiai tolong hitungkan zakat kelapa saya, rezekinya lancar. Islam butuh itu? Enggak. Ibu yang butuh bersedekah. Kenapa? Gini loh bu, gini loh, ini akhlak Nabi sehari-hari, akhlak Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nabi itu pernah didatengin ibu-ibu. Assalamualaikum ya Habiballah. Waalaikumsalam kata Rasul. Ada apa bu? Kira-kira begitu. Gini Nabi, saya ini pengen sedekah. Sedekah apa yang bisa saya berikan? Jawaban Nabi, bagilah uangmu. Bagi uangmu. Pak Kades? Ada Pak? Bagi uangmu. Kalau tidak ada ya Nabi, makanan. Kalau nggak ada makanan ya Nabi, senyum. Senyum. Ibu, satu hari ketemu orang bisa senyum nggak? Bisa? Kalau suami terlambat senyum nggak? Nggak senyum. Padahal itu sedekah murah meriah, nggak pakai modal. Jawaban Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekahmu. Gak punya uang, ganti makanan. Gak bisa makanan, senyum saja. Gak bisa sedekah uang, sedekah makanan. Sedekah makanan gak bisa, sedekah senyum. Gak bisa sedekah senyum, sedekah apa? Itu paling murah. Ini kan kadang-kadang timbul dongkol di sini, Pak. Hanya berbeda saja, mulai dongkol, marak, benci, padahal Allah melarang. Saya ini mungkin nggak bisa lama-lama, Bu, ya. Karena saya hari ini masih ada beberapa jadwal dan besok saya harus berangkat. Kemana besok? Oh, besok di Pontianak, baru hari Sabtu saya ke lintas batas Malaysia. Dan insya Allah sampai akhir Desember saya baru istirahat. Jadi satu hari kadang-kadang Ki Hasib saya nggak bisa istirahat. Kalau bicara capek ya capek. Capek itu manusianya. Jadi saya sering ditanya dengan teman-teman itu, Kiai satu hari itu berapa jadwal? Minimal 2 sampai 3. Iya paling banyak 5 itu. Satu hari bisa 5. Capek, manusianya capek. Tapi kalau ingat Rasulullah SAW hilang capek. Kenapa? Malu. Kita nih malu sama Nabi, Pak. Malu. Saya perjalanan pernah nggak tidur 27 jam, ya. Hanya untuk sampai satu tempat. Istri saya bilang, Abi harus istirahat. Nggak bisa sih. Saya obatnya ada nanti. Kapan? Ketika saya lihat jamaah hadir, capek saya hilang. Tadi sebenarnya dari tadi udah capek nunggu ini. Tahu-tahu ngeliat ibu, hilang capek saya. Sekali saya ceramah lihat wajah ibu, malah datang lagi capek saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa itu? Awalnya karena cinta. Sesuatu apapun kalau karena cinta itu enak, Pak. Coba. Namanya Bapak siapa? Muhammad Adin. Pernah jatuh cinta? Oh, sering kayaknya ini. Ini bukan pernah, ini sering kayaknya ini. Ya. Nih. Pak Kasih. Satu hari berapa kali jatuh cinta? Yang membuat kita hilang capek itu karena cinta. Suami yang capek bekerja di luaran 8-10 jam. Bekerja sana sini dia cari duit. Panas, bedengkang kata orang sini. Hujan, petir, angin, hilang semua ketika bertemu dengan istri dan anak-anak. Kenapa? Ada mahabbah. Cinta. Jauh perjalanan, capek, hilang semua. Kenapa? Ketemu cucu. Kenapa? Cinta. Cinta itu nggak ada dalilnya. Sama dengan Maulid Nabi. Mana dalilnya? Ya nggak ada, Mas. Dalilnya Maulid itu adalah mahabbah. Cinta. Ya harus ada dong, apa-apa pakai dalil. Oke. Kita nggak usah berdebat, kita bicara saja. Nggak usah berdebat, karena agama itu bukan untuk perdebatan. Ingat, Bani Israel dihancurkan oleh Allah bukan karena mereka ingkar kepada Allah saja, tapi ketika mereka mencari ilmu, mendapatkan ilmu, tujuannya adalah perdebatan. Ingat para santri, sealim apapun sampean,
boleh, sepintar secerdas apapun boleh, bahsul mathail silakan, mudzakarah bagus, tapi mujadalah jangan. Perdebatan itu nggak ada ujungnya, Bu. Ada yang nanya, wah Nabi itu kan nggak pernah bermaulid. Iya betul, maulid yang seperti ini yang Anda maksud, iya. Tetapi Nabi mengingatlah hari lahirnya, iya. Caranya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda senang berpuasa hari Senin?" Jawaban Nabi singkat, "Fihi wulidtu." Aku lahir pada hari Senin. Wa fihi alayya unzil. Al-Quran Allah turunkan kepadaku hari Senin, makanya aku berpuasa. Artinya Nabi tidak berulang tahun, betul, karena Nabi tidak pernah beraid seperti ini. Tapi segenerasi-generasi setelah sahabat dan selepas generasi tabi'in, ada umat Islam yang merasa khawatir kalau dirinya lupa kepada Nabi karena persoalan hidup, persoalan pekerjaan, persoalan bisnis, persoalan ini dan itu menyebabkan lalai kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebagian ulama itu berkumpul, kata Imam As-Suyuti, sebagian orang muslim berkumpul. Apa yang dibaca? Yang dibaca pertama adalah Al-Quran, yang kedua baca salawat, dan yang ketiga ada sedekah. Ini sunnah Nabi. Guru kami Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau perkara wajib tidak sempurna tanpa adanya perkara ini, maka kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, perkara ini menjadi wajib. Yang kedua, ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Kalau perkara sunnah tidak sempurna tanpa adanya seperti ini, maka adanya perkara ini adalah sunnah. Kenapa? Orang bermaulid yang dibaca Quran, orang bermaulid yang dibaca salawatan, termasuk tadi itu ada madad. Madad itu pujian melalui syair-syair Barzanji, ada diba, kemudian ada juga saraful anam atau syair yang lain, termasuklah syair burdah. Itu kan adalah pujian kepada Nabi. Jangan berlebih-lebihan dong muji Nabi. Oh ya, masa muji Nabi berlebihan? Pak, muji Nabi berlebihan tidak? Muji Nabi berlebihan tidak? Enggak. Orang bermaulid itu memuji Nabi. Yang muji Nabi sesungguhnya bukan kita, tapi Allah. Allah itu tidak pernah berhenti memuji Nabi. Tuh yang paham ilmu alat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata atau kalimat yusallu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kejadian telah, sedang, dan akan. Artinya dari dulu, hari ini, sampai nanti yaumil qiyamah, Allah Azza wa Jalla, para malaikat-malaikatnya tidak pernah berhenti memuji, bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah, Pak. Masa kita salawatan di acara maulid dibilang berlebihan? Baik, kalau Anda tidak peduli dengan dalil itu, yang kedua, saya ambilkan dalilnya sahabat. Saya bacakan, nggak mungkin karena kepanjangan. Buka dalam Sahih Muslim, buka dalam Sahih Bukhari, buka di dalam beberapa kitab Mustadrak. Sahabat-sahabat Nabi itu saking cintanya sama Nabi, cinta sama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi potong rambut, tidak ada sehelai rambut pun itu yang sempat menyentuh bumi, Pak. Kenapa? Direbut oleh sahabat. Apakah itu berlebihan? Atau yang mereka sebut sebagai ghulu? Ternyata Nabi melihat itu dan Nabi tidak melarangnya. Kalau bukti kecintaan sahabat secara fisik kepada Nabi, rambutnya diambil, disimpan oleh sahabat. Apakah itu berlebihan? Kalau itu berlebihan tentu Nabi akan menegurnya. Yang kedua,
Nabi SAW dalam sifat basyariahnya, dalam sifat kemanusiaannya kan meludah. Nabi kalau meludah nggak sampai menyentuh bumi, Pak. Kalau ludahnya Nabi SAW menyentuh Nabi, masalah buminya, Pak. Direbut oleh sahabat, diusapkan ke badannya, diusapkan ke wajahnya. Mohon maaf, itu ludah Nabi, bukan ludah Pak Kades. Nah, ludah Pak Kades boleh diambil kalau musim udang. Tabokan paket, selesai udang tuh, melepar dia. Guyon ya Pak Kades, jangan nak marah. Jangan nak marah Pak Kades, saya gurau je. Daripada mak-mak ni malah selakat ngantuk Pak Kiai gitu deh. Udahlah, jangan lama-lama maknya. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada sahabat yang panahnya pernah dipegang Nabi. Setelah Nabi wafat, sahabat ini mau berperang. Panah itu diambil, sebelum diambil wudhu dulu. Sahabat yang lain bertanya, ngapain dulu kamu masih wudhu? Kan hanya ngambil panah. Jawabannya satu, panah ini adalah panah biasa, yang biasa aku pakai untuk berjuang. Tapi kamu tahu nggak bahwa panah ini pernah dipegang oleh Nabi kita yang mulia, manusia paling mulia, dimuliakan dan memuliakan Allah. Seluruh makhluk semuanya memuliakan, bahkan Allah tidak pernah berhenti memuliakannya. Apakah aku tidak layak berwudu untuk memuliakannya? Itu panah. Jadi teman-teman, persoalan kita beda di dalam apakah boleh apa tidak bermaulid, ya monggo. Itu apa yang Anda percayai. Tapi apa yang kami percaya adalah bahwa bermaulid bukan perkara yang dapat merusak iman. Maulid bukan akidah, maulid bukan syariah. Maulid itu bagian dari akhlak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan rasa mahabbah dan rasa cinta. Contoh, saking orang itu cinta kepada Nabi, anaknya dikasih nama Nabi Muhammad, dikasih nama Muhammad atau dikasih Ahmad. Tapi hati-hati Pak Long, Mak Long, kalau anak dikasih nama Muhammad jangan dipanggil Siamat, panggil Muhammad atau Ahmad. Kita biasa orang Bugis kan gitu kan, nama Ismail panggil Semaing, Abdurrahman panggil Bedu, Nasir Aceng. Pak Kiai kok tahu, tangga saya orang Bugis semua Pak. Saya dari kecil lagi banyak orang Bugis, banyak kan orang Bugis, ya kan? Kok pagi-pagi itu kan? Kalau ingat saya ini ketawa ini. Ada orang Madura di sini kan? Ada orang Madura? Bugisnya ada? Ada. Hati-hati jangan ribut ya. Pernah orang Bugis di kampung saya itu namanya Pak Punadin Pak. Orang Madura Pak Punadin. Nah, yang orang Bugis itu dengasan. Dengasan nih pakai Bugis terus ngomongnya, bahasa Madura tak paham. Mau pinjam korek. Korek dalam bahasa Bugis apa? Colo. Orang Madura bilang colo itu mulut. Pagi-pagi ada yang ngasan dipanggil, Punadin gitu. Sini. Apa Pak Daeng? Pinjam colo Din gitu kan. Oh. Apa Pak Daeng? Pinjam colok. Pinjam colok. Nah, kata yang Pak Punadin, colok saya mau dipakai. Maksudnya kan korek api. Kata Pak Daeng, iya Din, aku mau pakai ngerokok. Colok aku juga buat merokok. Gara-gara colok Madura sama Bugis ribut. Artinya apa? Kadang-kadang bahasa bisa membuat kita bahagia dan mempertemukan, tapi kadang-kadang berbahasa menjadi masalah. Saya ini diizinkan oleh Allah menggunakan 8 bahasa Pak sampai hari ini. Biiznillah. Ya internasionalnya standar lah 2 gitu kan. Ya Arab Inggris lah. Kalau sehari-hari saya pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Ahe sama Melayu. Orang Melayu nih kalau udah bergurau kan meletop.
Saya punya tetangga Melayu tuh Pak, ngakak-ngakak saya dibuatnya. Nah kenapa saya bilang orang Indonesia itu kenapa selalu seperti ini? Karena orang Indonesia itu selalu bahagia. Yang layak dan pantas jadi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang di luar sana, tapi kita umat Islam Indonesia ini Pak. Kenapa? Rahmat itu ada di sini, perbedaan itu ada di sini Pak. Di negara orang nggak ada perbedaan, sama semua bahasanya sama. Di Indonesia ada 570 bahasa loh Pak, tapi semuanya bersatu dalam bahasa Indonesia dan nggak ada yang ribut tuh. Kenapa? Fabima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu kuncinya. Muslim Indonesia ini ramah, nggak ada yang ramah dibandingkan dengan Indonesia. Saya kalau di negara orang nggak menemukan seperti ini. Coba ibu-ibu ini, coba kurang cantik gimana perempuan di luar? Tinggi, hidung mancung. Kalau orang Indonesia kan sama dengan saya Pak, jangan bilang pesek ya. Ini bukan pesek, minimalis ini Pak. Ini hidung minimalis namanya. Ngolok-ngolok, mak ngolok-ngolok saya, berhenti saya ceramah nih. Kita ini menemukan persaudaraan di sini Pak. Saya kenal dengan Pak Kuyung ya karena besan, karena ponakannya menikah sama ponakan saya. Apa yang membuat kita ini bersaudara? Pertama ya karena Allah memberikan iman dan Islam kepada kita. Kita terjemahkan dalam kehidupan sosial kita, artinya bertetangga kita ini baik. Ujung segedong sama ujung sana kenal semua. Coba di tanah sana di luar nih Pak, saya pernah tinggal di sana, sama sebelah rumah nggak kenal. Sini nih saking kenalnya sama tetangga, saking kenalnya jambu tetangga pun habis Pak. Saking kenalnya. Pak Dayeng itu punya orang, tak apa kawan aku. Dia nggak tahu kalau di situ ada hukum. Sawit waktu masih kecil punya dia, udah mulai berbuah punya orang. Pas mau panen habis pula. Ditanya ngapa kau ambek? Punya kawan aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga itu kata Allah, fabima rahmatin minallahi linta lakum. Karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu ya Muhammad, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Kalau lembut kepada orang baik itu normal. Pernah enggak kita ini baik sama orang jahat? Ibu? Halo? Kalau baik sama tetangga baik bisa enggak? Tetangga ibu baik, ibu balas apa? Baik. Kalau tetangga ibu jahat, ibu balas apa? Jahat. Memang tak betul mak-mak sini ini. Kalau ada orang baik, ibu-ibu, kalau ada orang jahat menceritakan keburukan ibu kepada orang lain, bersyukurlah. Kalau ibu bersabar, dosa ibu hilang. Oh tak bisa Pak Kiai. Ini penghinaan nih. Ini namanya penghinaan Kiai. Ada kantong oposisi di sini. Tak bisa. Bu, mendoakan kebaikan bagi orang jahat itu baik. Kita baik dengan orang dibalas baik itu normal. Tapi ketika orang jahat kita balas dengan kebaikan itu hebat. Kalau ibu pernah disakiti oleh orang lain, sebelum orang itu meminta maaf, maafkan. Ini kan kadang enggak, tak bisa. Sakit hati aku. Ketemu di pintu neraka. Neraka yang mana? Emang tahu pintu nomor berapa? Tak boleh macam tuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkan orang lain. Nabi itu pemaaf, maka disebut Ar-Raufur Rahim, penyantun, lemah lembut hatinya, ucapannya nasihat, tatapan matanya itu kasih sayang.
Kok kita kan nengok orang lain benci semua gitu. Apa agak dia nih kata dia. Kemarin dah beli motor baru kata. Tak usah dengan dia. Ngapa pula? Kredit semua kata dia. Leh, itu kan orang tetangga. Dia saudaramu. Halo mama. Mulai besok belajar ngunci mulut. Sebelum Allah yang ngunci. Nanti kata Allah yang suka nak meleter ni, suka nak cakapkan tetangga yang buruk dan tak baik, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin, pada hari ini atau kalau dari sekarang nanti di yaumil qiyamah, mulut kalian dikunci oleh Allah. Yang suka marahkan laki dikunci, yang suka ngomongin buruk dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara cuma tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kalian yang akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas perbuatan kalian semuanya. Mulut yang suka bohong Allah kunci, yang bicara cuma tangan, yang jadi saksi kaki, gak bisa bohong. Maka dari sekarang, sebelum Allah mengunci mulut kita manusia, mari kita bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam saja. Pesan Nabi, karena temanya ini kehidupan sehari-hari. Qulil khair awil yasmut, bicaralah yang betul, yang baik, yang manfaat. Yang tak baik, tak betul, tak manfaat, jangan, diam saja. Ternyata diamnya seseorang yang khawatir menimbulkan fitnah, itu ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, sebagai bagian dari akhir yang saya sampaikan, mari kita jaga kebersamaan. Walaupun di antara kita ada perbedaan, yang penting perbedaan yang tidak mengarah kepada kerusakan dan perpecahan. Marilah kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita ini bersaudara sama orang beriman. Bahkan Allah mengajarkan, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah mengajarkan doa yang indah. Kalau sesama muslim, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, serta saudara-saudara kami yang mati dalam keadaan iman. Jangan timbulkan penyakit ghil. Apa penyakit ghil? Dia kecil, kecil sekali, masuk ke sini, masuk dalam kalbu, masuk dalam hati, membisikkan sesuatu hingga merasa tidak nyaman melihat kenyamanan orang lain. Selalu timbul rasa benci, dengki, hasad, hasut, pendek tongking. Ada pendek tongking ke? Oh, gampang nak merajuk, asal tak diundang sikit, mana bisa? Kan udah diumumkan di masjid. Nah, mana? Dia tak datang ke rumah. Aku kan ada rumah kata dia. Padahal diumumkan di masjid. Ya kalau tidak datang biasa aja kali. Yang tuan rumah jangan marah. Yang diundang pun jangan ngesak. Ngapa pula? Nah itulah. Nanti asal aku ada acara buah, tak ada aku undang dia. Jangan mak, jangan. Maka perintah Allah, lintalahum. Nah, tadi sikap lemah lembut. Kalau kamu keras, kata Allah, orang akan berlari, tidak mau dekat. Kiai harus bersikap lemah lembut. Masalah kiai dijahatin itu biasa, itu bonus namanya. Bukan cuma kiai ini. Saya itu hampir tiap hari di media itu dihujat Pak, dicaci, dicerca, dimaki. Saya santai aja. Itu masalah lo kali gitu. Saya nggak punya masalah dengan siapapun. Tapi mereka ketika menghina dan menghujat saya serahkan kepada Allah. Kalau ibu disakiti orang lain, dizalimi oleh orang lain, jangan balas itu. Jangan balas menzalimi. Sujud saja sama Allah. Ya Allah, selamatkan diriku dari fitnahnya manusia dan fitnahnya makhluk. Aku kembalikan semuanya ini kepadamu. Orang itu tidak lagi menjadi musuhnya ibu, tapi dia sudah menjadi musuhnya Allah. Tapi sujudnya jangan tambah doa. Aku udah tak sanggup ya Allah, tolong balaskan. Jangan. Ya ada ujung pula.
Nah, itu yang Allah tak suka. Ya, Pak Syakur ya. Ini gara-gara ikannya hilang pula. Hilang ikan aku nih banyak Pak Kiai kemarin tuh. Banyak yang selap pula katanya. Timbul pikiran buruk. Ini jangan-jangan ada yang ngeracun nih katanya. Jangan. Daripada mati lagi bagus angkat saya bawa ke Pontianak. Ya gitu manusia Pak. Biar hati ini tenang. Hati tenang. Saya kalau bicara dihujat orang, per hari ribuan orang menghujat saya di media. Saya santai aja. Santai Kiai. Sampai saya suatu hari sampai di puncak di mana saya merasa risau sebagai manusia, saya sujud sama Allah. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang mencintaiku. Mereka adalah orang-orang yang mencintaiku dengan caranya. Selamatkan mereka. Sebab saya berpikir kalau mereka menjadi masalah saya di hari kiamat, lama saya masuk surga. Misalnya Pak Kades nyakitin Ki Hasib, anggaran tak cair-cair misalnya kan. Ini baru misal tiba-tiba ribut. Ini kan jadi masalah bukan di dunia Pak, di akhirat. Sahabat Umar bin Khattab itu merasa sedih ketika beliau itu ditikam waktu sholat subuh. Beliau bertanya, siapa yang menikam saya ini? Si anu ya Abu Lu'lu'ah katanya. Apakah dia beriman kepada Allah? Tidak. Kalau begitu aku tenang. Kenapa Umar? Kalau sampai yang menikamku itu, yang menusuk dan membunuhku itu orang beriman, betapa sedihnya aku nanti di hari kiamat. Dia masuk neraka gara-gara aku, kata sahabat Umar. Saking lembutnya sikap Umar. Kok kita ini kan tak. Asal ada orang menyakitkan hati, sujud langsung. Ya Allah, aku tak sanggup ya Allah. Tolong balaskan ya Allah. Bukan begitu Ibu. Bukan begitu. Ini sebentar lagi masuk zuhur ini. Hah? Udah, kan sebentar lagi azan. Itu pagi. Mau lanjut? Saya ceramah sesuai aplikasi, Bu. Aplikasinya 1 jam. Lebih 1 jam bonus. Tolong sampaikan salam saya kepada ibu-ibu yang tidak hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat zahir batin oleh Allah, dapat melaksanakan ibadah yang baik, tenang dalam melaksanakan perintah Allah, dan jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertetangga dengan ibu camat, dengan ibu sekcam pasti senang. Bertetangga dengan bupati lebih senang, bertetangga dengan gubernur lebih senang, bertetangga dengan presiden pasti lebih senang. Lantas bagaimana kalau kita bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan jadi tetangga Nabi? Orang yang dekat sama Nabi. Siapa yang dekat sama Nabi? Orang yang cinta salawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Salatan kata Nabi. Orang yang paling berhak duduk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak baca salawat. Baca salawat enggak repot. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad boleh. Ada yang protes kenapa pakai sayyidina? Nabi itu enggak, kalau Nabi ngajarin sama sahabat itu tidak pakai sayyidina. Nabi tidak boleh dipuji berlebih-lebihan, apalagi baca syair anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Kenapa? Itu sudah menyalahi Quran. Kenapa Qurannya mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh? Terkesan bahwa ini mengandung kesyirikan. Oh ya? Gini Mas Bro. Dengerin Mas Bro. Syair ini ditulis bukan untuk maksud itu, tapi syair ini dituliskan untuk menggambarkan cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangnya melebihi cahaya matahari, terangnya melebihi cahaya rembulan. Cahaya matahari tidak akan sanggup menembus dalamnya bumi. Dalamnya bumi yang bisa ditembus oleh cahaya matahari itu hanya sekitar 200 meter saja ke dalam bumi. Tapi cahaya iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menembus gelapnya hati, dapat menembus kegelapan iman, dapat menembus kegelapan akhlak manusia, sementara matahari tidak mungkin dapat menembus dalamnya hati. Syairnya ke sana Mas Bro, jangan sangkut pautkan dengan ayat Quran yang tadi.
Jadi ibu kalau pakai Sayyidina boleh. Kenapa? Sayyidina artinya junjungan kami. Kenapa pakai junjungan kami? Nabi itu Nabi mulia. Allah sendiri tidak pernah memanggil namanya langsung. Buka Qur'annya. Quran tidak pernah menyebut ya Muhammad. Tapi kalau Allah panggil Nabi yang lain, ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Isa. Tapi ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu. Kenapa? Saking Allah mencintai dan menyayangi Nabi, menyebut namanya secara langsung saja Allah tidak mau. Sama dengan kita, kenapa pakai Sayyidina? Karena takut su'ul adab. Itu kata kita. Yang enggak pakai Sayyidina enggak masalah. Yang penting sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya saya pengen berlama-lama. Tapi karena insya Allah sekedap lagi. Sekejap je kita nak masuk waktu zuhur. Bila masa kita ada umur nak panjang, umur kita panjang insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya Allah kita bersua kembali. Ini bahasa Upin Ipin ya. Saya biasa ceramah kat Malaysia sana Pak. Saya dulu dikira orang Semenanjung. Semenanjung itu Malaysia Barat. Jadi saya ceramah di sana, ditanya sama orang Kuala Lumpur, Tuan Guru orang Kuala Lumpur kah? Nak bilang Kuala Lumpur bual pula. Tak bilang Kuala Lumpur saya ditangkap pula. Ya, Tuan Guru orang mana? Orang Kuala Lumpur ke? Saya orang Kuala Lumpur. Asisten saya bohong. Bohong tu katanya. Salah enggak, Pak? Enggak lah. Kuala Lumpur mana? Kampung saya itu masih banyak lumpurnya sebenarnya. Sama dengan segedong kan? Ini masuk Kuala Lumpur juga Pak. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ingin saya berlama-lama di majelis yang mulia ini, tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu, insya Allah di lain masa dan kesempatan, ketika Allah memanjangkan usia kita, mudah-mudahan kita berjumpa dalam kesempatan yang berbeda. Kebenaran hanya milik Allah, sementara kesalahan muncul dari hati saya yang awam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.